Baik, sobat BTKP dimanapun berada, selamat sore. Bertemu lagi dengan kita, Sepradi, seputar pembicaraan ragam pendidikan yang tentunya sudah hadir di hadapan kita semua dua narasumber, dua gadis cantik. Dari mana nih? Tentunya penasaran kan? Nah, teamwork yang sangat solid, tapi karena sesuatu hal salah satu teman mereka siapa tuh? Widya berhalangan hadir untuk bergabung bersama kita di Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan Balai Telekomunikasi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu sobat BTKP sudah penasaran dengan dua narasumber kita ini. Sebagian mungkin sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu karena baru-baru ini ya mungkin ya tahunya wah agak heboh lah ya. Dan mungkin juga banyak yang belum tahu siapa dua narasumber kita pada sore hari ini. Yang jelas mereka akan berbagi cerita, berbagi pengalaman di ruang podcast ini, ruang Sepradi ini. Boleh kenalan? Oh, boleh lah. Kalau tidak boleh susah nih. Baik, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Enda Maharani. Enda Maharani. Iya, Pak. Iya, Enda Maharani ya. Iya. Oke. Kalau sebelah? Saya Wulandari Maharani. Wulandari Maharani. Jadi ada marganya Maharani ya? Iya. Emang sebelumnya orang tua udah janjian ya? Sepertinya Udah janjian sama Maharani. Maharani. Sama Maharani. Iya. Sama cool gitu ya. Nah, mereka berdua ini tim, salah satunya siapa tadi? Widya. Nah, karena berhalangan hadir, mereka ini adalah tim yang sudah membawa nama Bangka Belitung, mengharumkan nama Bangka Belitung di tingkat nasional. Mereka baru saja meraih medali emas ya. Medali emas pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang beberapa hari lalu dilaksanakan di Jakarta Timur. di Jakarta Timur Utara. Jakarta Utara ya. Mereka berhasil meraih medali emas pada bidang lomba apa tuh? Film pendek. Nah, bidang lomba film pendek ya. Jadi nah, gimana tuh bisa menjadi penang pada film pendek itu? Bagaimana awal-awalnya, proses kreatifnya bagaimana? Bisa diceritakan kepada sobat BTKP lainnya. Yuk, silakan. Dari siapa dulu nih? Enda dulu lah. Oke. Enda atau Sweet aja dulu biar Enggak, Enda aja. enggak. Oh, Enda aja ya. Karena Enda yang lebih tua. Saya talent. Saya talent. Oh. Yuk dah. Kalau dalam sisi kreatifnya ini Heeh. kan pasti penentuan judul dulu nih kan, Pak. Oke, Nah, penentuan tema sudah ada ya. Tema Ya, sudah tema ada. udah. Nah, judulnya itu Cahaya dalam kekurangan. nah, Cahaya dalam Kekurangan. Kenapa tuh hadir Cahaya dalam Kekurangan, ngambil judul itu? Sebenarnya ada dua alasan. Iya. Karena yang pertama tuh konotatif Konotatif dan kedua dan denotatif. denotatif, makna yang sebenarnya dan Dan mana yang kiasan tidak sebenarnya. Nah, untuk denotatif dulu yang sebenarnya apa tuh? Denotatif yang sebenarnya tuh Maksudnya kan, tuh? namanya talent tuh kan di situ cahaya. Jadi kita sebenarnya tuh nggak ada yang Oke. mau niatnya namanya cahaya. Awalnya tuh Wulan Oke, talentnya. Oke. Ya udah kayak abis diproses kan, abis lihat skripsi kok kenapa nggak cahaya gitu namanya kan. Oke, itu Cahaya dalam kekurangan. Cahaya dalam Kekurangan. Kalau konotatifnya Konotatif jelas. lebih mewakili kegagasan yang lebih mendalam gitu, Pak. yang lebih mendalam. Susah nggak sih garap film itu yang waktu buatnya itu berapa lama dikasih oleh panitia Kalau lomba? untuk bikinnya itu sih 2 hari. 2 hari ya? Syutingnya 2 hari. 2 hari, pengambilan gambarnya itu berapa lama tuh? Sebenarnya sehari. Satu hari. Tapi karena banyak revisi jadi besoknya revisi lagi. Besok direvisi lagi, Ya, ada kesalahan direvisi ulang. Iya, artinya take-nya itu sekali atau beberapa kali lagi? Beberapa kali. Beberapa kali ya. Satu scene tuh Nah, habis 5 atau 4 kali. Kayak gitu. bertiga nih ya. Ketika pengambilan gambar Wulan jadi talent, lalu kameramen, yang paling nyebalin di antara kalian bertiga itu siapa sih sebenarnya?
Ya Ulan. Hah? Ya Ulan, Ulan. ya, kenapa Ulan bisa nyebelin gitu? Nih, gimana ya Pak? Kan syuting nih, Ya, dia kan syuting. jadi talent. Sebenarnya harus ngikutin cara kami kan. Iya, Tapi dia egonya tinggi banget gitu gitu. ya, gitu ya. Tapi nyambung gitu ya. Nyambung, biarpun nggak mau ngalah gitu. Tapi ngalah, akhirnya yang ngalah siapa? Kami ngikutin dia. Ngikutin talent ya. Kalau talentnya memang benar-benar ngambak gitu, ini nggak bakalan jadi ya, terpaksa ya. Artinya produser, kameramen gitu ya, ngalah. Nah, kamu kan totalitas nih, Wulan, totalitas tuh di film pendek itu nangis. Emang sebenarnya sudah pernah bermain peran dalam kegiatan-kegiatan apapun, misalnya di teater sekolah atau di mana? Enggak, belum pernah. Belum Itu pernah perdana gitu. banget. Perdana banget. Kenapa tuh bisa totalitas itu seperti itu? Ya pertama kita nggak mau mengecewakan guru pembimbing kita. Oke, Sama nggak dia. mengecewakan Iya, guru sama pembimbing dia yang udah kita. mendukung kita kan dari awal gitu. Yang karena juga yang pertama yang di kabupaten tuh udah aduh banyak banget tantangannya dari sekolah, dari pihak-pihak yang lain juga gitu kan. Ya udah, karena kita juga sama-sama gitu kan berjuangnya, ya pokoknya harus menang lah ininya, jadi mendorongnya. Harus menang. Bapak dapat kabar nih bahwa kalian itu sikap optimismenya itu over ya, lebih kita harus menang nih, kita harus Ya menang. walaupun gak mungkin harus menang. Oh gitu ya. Iya. Semangat untuk menangnya itu yang benar-benar membawa kalian memang menjadi pemenang gitu. Ya, alhamdulillah. Menurut kalian apa sih pentingnya semangat untuk menang itu? Penting banget. Ya penting banget. Kalau nggak ada semangat untuk menang ya ngapain ikut lomba gitu. Oh itu yang menarik. Jadi ini Sobat BTKP, semangat berjuang, semangat untuk menang itu harus disuarakan dulu, ditekadkan dulu. Nah kalau tekad untuk menang itu tidak ada, ya tidak harus kami ini harus juara, kami juara, yang kenapa harus ikut lomba? Gitu ya. Oke, ini penting. Nah dalam menggarap film pendek ini, kira-kira apa sih kendala yang paling prinsip, yang kalian rasakan, kalian temui waktu menggarap film pendek ini? Ya pertama tuh kendala karena kita orang Bangka gitu kan, Iya. nggak tahu posisi atau tempat Posisi apa atau sih namanya? tempat lokasi syuting ya. Lokasi syuting Lokasi itu kan nggak syuting. bisa mengenalinya Iya, gitu, artinya cuma kita- bisa lihat di maps aja. Artinya kita belum survei dulu Iya. ya. Kita belum survei. Nah, ada semacam sikap rendah diri nggak sih waktu ketika melihat teman-teman yang lain dari provinsi lain yang memang wah hebat gitu? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, pede aja ya gitu. Karena awalnya sudah kami ini harus menang. Iya, Pede. walaupun pertama tuh ya emang udah dipatahin sama yang udah jadi dipatahin. Jatim gitu kan, karena selalu juara dan masuk 3 besar dari 2009. Nah, 2019. denger-denger Ulan ini melo ya, melo yang sering nangis gitu, enggak ya? Enggak dong. Enggak ya? Di situ doang. Oh, di situ dia aja. Oh, sini nangis. Kok bisa nangis ekspresinya bagus gitu, gimana tuh? Bisa ya. Ya Dengar-dengar- kalau nangis pakai juru kunci ya. Oh. Juru kunci. Oh, juru kunci. Juru kunci Iya. ya, pakai jeruk ya gitu. JTNS itu ya. Ya iya. Oh, saking itu nahan perih, nahan sakit. Campur Nahan aduk. Semuanya. Hah? Nahan semuanya Oh, pokoknya. nahan campur aduk, semua. Pak. Campur aduk gitu. Iya. Emang jeruk kunci itu ketika ditetes ke mata itu perih ya rasanya? Banget. Bapak mau coba? Hah? Wah, Tuh banget. terima kasih. Terima kasih. Kita nggak main pakai install, Iya, kita terima nggak main. Ini boleh juga trik ini buat sobat BTKP mungkin ya, ketika ada peran-peran tertentu yang memang menuntut talentnya untuk pemainnya untuk Melo, menangis nggak ya, bisa gitu. ya salah satu trik yang dipakai oleh mereka ini menggunakan jeruk Jeruk kunci. kunci. Jeruk kunci. Kalau nggak separah itu sih juga sih Pak. Iya. Karena Ulan ini kan susah nangis Oh, tuh. susah nangis. Udah coba pakai bawang. Pakai bawang enggak juga? Tapi nggak mempan. Tapi udah pernah dicubit gitu gitu. Nggak bakalan nangis, atau Pak. dicubit aja, padahal dicubit. Malahan ditampar nanti. Oke. Ini yang paling menarik. Ini kan biasanya kan kita ketika mendengar pengumuman itu ya, mendengar pengumuman ini, aduh, juara nggak ya? Juara nggak ya? Juara. Udahlah kita nggak bakalan juara nih. Apalagi ketika yang MC yang menyampaikan pengumuman atau pembawa acara ketika mengumuman itu biasanya kan
ada yang dimulai dari juara 1, juara 2, juara 3 atau dibalik misalnya. Ada dari juara harapan, lalu juara 3, juara. Nah, waktu itu juara 3 udah disampaikan. Juara 2 disampaikan, lalu pemenangnya itu dari mana? Juara 3 itu dari mana tuh? Juara Masih 3 ingat nggak? kalau nggak salah sih Dari dari DKI Jakarta. DKI juara Jakarta. Batam. Dari artinya Batam itu provinsi Kepulauan Riau ya. Provinsi Kepulauan. Nah, tiba-tiba ini yang juara 1 yang medali emas diumumkan Bangka Belitung. Heboh nggak sih? Nggak nyangka. Heboh nggak ya? Bapak bisa membayangkan hebohnya kalian ketika kayaknya seorang Enggak, kita Enggak enggak juga kita sih. nangis. nangis gitu. Iya, aku tuh nangis sampai peluk pembimbing kita. Oh gitu peluk pembimbingnya. Tapi nggak pakai pakai Enggak, ini acting lagi ya. Ya. Jangan-jangan ini acting lagi nih. Enggak, Ya. itu asli. Hah? Asli ya? Asli banget. Iya, asli. Acting atau asli nih yang pas nangis itu? Asli banget tuh dari Berarti bisa dong peran nangis itu yang memang bisa, benar- tapi kalau rasa- ngebayangin langsung di otak terus dipaksa nangis tuh nggak bisa. nggak bisa gitu ya. Terus bisa ceritakan itu yang menarik diceritakan waktu pemenang juara 1 peraih medali emas FL2 SNN SMK tahun 2003 dengan bidang lomba film pendek adalah Bangka Belitung. Nggak percaya sih. Nggak percaya gitu ya? Bener nggak percaya. Nggak percaya. Kalau untuk pengumumannya itu sih kan di Novotel nih Pak. Uh-uh. Jadi dari awal masuk Novotel itu udah berpikir nih, ya udah nggak bakalan dapet nih. Oh gitu. Nah, Ada juga. Ya udah nyerah dulu. Pesimisnya itu pesimisnya. pesimis. Karena mungkin waktu itu melihat film-film film-film yang lain ada. dari teman-teman peserta lainnya mungkin agak lebih baik mungkin ketika agak sempat nggak pede juga ya. Nggak pede juga. Pas di bis tuh udah bilang, udah kita pengumuman tidur aja nggak usah. Nggak usah datang ke Novotel. Tidur gitu. aja. Iya, nggak akan menang. Setelah berhasil meraih medali emas pada bidang lomba film pendek FLS2N SMK, tentu kan ini prestise yang luar biasa, tidak semua orang berkesempatan seperti ini. Nah, apa sih yang ingin dilakukan ke depannya gitu? Saya pengen concern di dunia film nih, atau saya pengen concern di editor nih, atau saya Wulandari saya pengen concernnya di peran aja nih. Nah, gimana nih? Untuk Ulan dulu nih. Tentunya ya saya tuh sebenarnya Kedepannya, nggak mau buat jadi talent. Nggak mau jadi talent. Nggak. Cuma kayak jadi talent seru juga sih kayaknya. Gitu. Atau nggak mau jadi ribet. talent, pengennya jadi pramugari. Enggak. Enggak ya, Bu, ya? Hah? Enggak ya? Tapi aku lebih suka ngedit sih. Oh, editingnya ya. Editingnya. Editingnya. Kalau Endah tidak pakai bukan Endang ya. Endah ya. Kalau Endah Kalau aku sendiri sih lebih suka ke talent sih. ke talent ya. Kok gini ya? Kok bisa gitu ya? Tiba-tiba ini yang talentnya udah bagus bener, udah totalitas. Tiba-tiba pengen senangnya ke editor, lalu Endah yang sudah editor, tiba-tiba pengen jadi talent. Udah sweet aja deh. Biar Bapak putuskan sore ini siapa yang berhak jadi gitu. Nah, kedepannya pengen ini kan SMK nih. SMK itu kan BMW ya. BMW bekerja, melanjutkan kuliah dan wirausaha. Nah, dari 3 pilihan itu apa tuh kira-kira? Dari awal buat daftar SMK emang nggak ada niatan buat kuliah. Oke. Tapi setelah ini tertarik gitu ya? Tertarik Iya. buat kuliah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kalau Endah sendiri? Kalau aku sih Pak, gimana ya, lagi bimbang gitu, lagi ragu. Waduh, antara kuliah atau enggak gitu. Atau kuliah atau enggak. Nah, sebelum jangan lama-lama bimbangnya. Ya, jangan lama-lama, yang cepat mutusin. Kalau kuliah, kalau misalkan pengen berwirausaha ataupun bekerja. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terus berkreativitas untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluarga tentunya dan kepada masyarakat. Nih, ada pesan nih terakhir nih, pesan kalian buat teman-teman yang lain yang mungkin ada yang biasa-biasa saja menghadapi sesuatu itu atau
melihat sesuatu biasa-biasa saja, atau ada sesuatu yang memiliki bakat-bakat yang luar biasa tapi dipendam, ya mereka anggap biasa-biasa saja. Nah, ada pesan apa sih yang kira-kira untuk teman-teman yang lain biar apa, bakat itu jangan dipendam terus, berkreativitas terus, apa kira-kira? Intinya jangan takut untuk mengekspresikan diri, intinya itu. Oke. Dan ya kalian juga harus intinya semangat tuh jalanin hidup. Semangat kalian. terus ya, semangat terus. Artinya perjuangan prestasi ya, belajar di koridor belajar. Oke ya. Dan apa, bergaul tentunya bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, itu wajib tuh, Pak. Itu wajib ya. Sangat. Mungkin itu yang pesan buat teman-teman yang lain, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Nah, jangan membuat malu nama keluarga. Terus belajar, berkreativitas agar memberikan manfaat kepada orang lain. Yang terakhir, apa ucapan terima kasih ke siapa saja yang ingin kalian sampaikan dalam kesempatan ini? Untuk ucapan terima kasih sih lebih ke juri ya. Ke juri, lalu ke juri provinsi yang kemarin. Juri provinsi kemarin. Pak Yudi atau kami panggil udah. Oh iya, oke. Lalu Pak Dery, oke. Pak Ang, dan guru eskul pembimbing kami itu Bang Imam. Bang Imam. Dan juga nggak terlupakan sih sama Bu Amel, Terus Novianti. Bu Amel sekolah ya, sekolah yang tentunya memberi support juga. Beliau adalah guru yang sangat-sangat kalau nggak ketemu sama beliau nggak bisa mungkin kita sampai gitu ya. sekarang. Peran guru pembimbing itu luar biasa. Sangat penting banget. Artinya totalitas kalian, totalitas beliau juga ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat BTKP. Demikian Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan kita dengan dua gadis cantik ini. Seharusnya mereka itu ada 3 tim, 3 orang dalam yang telah berhasil meraih medali emas pada bidang lomba film pendek di ajang FLS 2N SMK 2023. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.